Halo Maver semua, kenalin nama aku Kak Aida. Nah, pada video kali ini kita akan belajar bersama mengenai materi geometri ruang, yaitu tentang jarak atau garis hubung terpendek. Nah Mavers, kita langsung aja ke pembahasan pada video kali ini ya. Nah, untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai jarak atau garis hubung terpendek ya Mavers. Nah, apa sih yang dimaksud dengan jarak itu? Jarak merupakan panjang ruas garis penghubung terpendek yang menghubungkan dua titik pada dua buah bangun ya Mavers. Nah, di sini ada gambar nih, bangun G1 dan G2. Nah, jika G1 dan G2 adalah bangun-bangun geometri, maka G1 dan G2 dapat dipikirkan sebagai himpunan titik-titik. Oleh karena itu Mavers, kita dapat melakukan pemasangan satu-satu antara titik-titik pada bangun G1 dan G2. Jika ruas garis AB adalah yang terpendek di antara semua ruas garis penghubung titik-titik itu, maka ruas garis AB disebut jarak antara bangun G1 dan G2. Nah, Maver bisa perhatikan lagi gambar ini. Ini ada dua bangun ya, G1 dan G2. Nah, ini kita bisa melakukan pemasangan satu-satu titik di antara bangun G1 dan G2. Nah, ini karena garis yang menghubungkan garis G1 dan G2 ini ada garis AB ya Mavers. Nah, dan ruas garis AB ini merupakan garis hubung terpendek. Nah, jadi jarak antara bangun G1 dan G2 yaitu adalah ruas garis AB. Bagaimana Mavers? Kita lanjut ya. Nah, kemudian di slide yang ketiga kali ini ada yang namanya jarak antara titik T dan bidang alfa. Nah, Mavers bisa memperhatikan gambar ini ya. Nah, ini ada titik T dan ini juga ada bidang alfa nih. Nah, kita bisa menarik garis, yaitu garis A. Mavers bisa lihat pada gambar. Garis A ini melalui titik T dan tegak lurus dengan bidang alfa. Nah, garis A ini juga menembus bidang alfa dan menghasilkan suatu titik tembus, yaitu titik tembus S ya ini Mavers. Oleh karena itu, jarak antara titik T dan bidang alfa adalah TS. Gimana Mavers? Nah, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Nah, di sini ada jarak antara bidang W dan bidang V yang sejajar nih. Di sini ada gambar, Mavers bisa perhatikan, yaitu bidang W dan bidang V. Nah, dua bidang ini sejajar ya Mavers. Kita bisa ambil sebuah titik K pada W, ini ada sebuah titik K pada bidang W, dan kita bisa menarik sebuah garis A. Garis A ini melalui K dan tegak lurus dengan bidang V. Nah, garis A ini juga menembus bidang V dan menghasilkan titik tembus di M. Nah, Mavers bisa lihat di bidang W ada titik tembus K dan di bidang V ada titik tembus M. Oleh karena itu, jarak antara bidang W dan bidang V adalah KM ya Mavers. Kemudian kita lanjut nih. Yang ketiga, jarak antara garis A dan bidang V yang sejajar. Ini ada sebuah garis, Mavers bisa lihat di gambar, ada garis A dan bidang V. Garis A dan bidang V ini sejajar ya Mavers. Untuk menentukan jaraknya, kita bisa ambil sebuah titik P pada garis A. Ini ada titik P di sini, dan kita bisa menarik garis B. Nah, garis B ini ya Mavers, bisa dilihat pada gambarnya. Nah, garis B ini melalui titik P dan tegak lurus dengan bidang V. Dan garis B tadi menembus bidang V di titik S. Karena garis B tadi melalui titik P dan tegak lurus dengan bidang V, maka jarak antara garis A dan bidang V yaitu adalah PS. Nah, gimana Mavers? Setelah ini kita akan lanjut pada latihan soal dan pembahasan ya Mavers. Kita langsung masuk nih ke latihan soal. Untuk soal yang pertama, buktikan bahwa jarak antara titik P dan bidang H dengan P di luar H adalah panjang ruas garis tegak lurus dari titik P ke bidang H. Nah, gimana nih Mavers soalnya? Kita langsung ke penyelesaiannya nih. Dari informasi yang udah diberikan di soal tadi, kita bisa menggambar sebuah bidang H dan dengan titik P di luar H. Mavers bisa melihat gambarnya di slide ini, di penyelesaian. Mavers bisa menarik titik
menarik garis PP1 yang tegak lurus dengan bidang H nih. Kemudian kita bisa ambil titik sebarang Q dan R di H sehingga Q P1R tidak segaris. Kemudian segitiga PP1Q dan siku-siku di P1. Jadi ruas garis PP1 merupakan ruas garis yang terpendek ya Mavers. Selanjutnya untuk setiap titik PN dengan N tidak sama dengan 1 dan PN pada ruas garis P1Q atau P1R, PPN adalah hipotenusa segitiga PP1N. Sehingga PPN lebih besar dari PP1. Jadi untuk setiap N tidak sama dengan 1, PPN itu lebih besar dari atau sama dengan PP1. Dan yang terpendek adalah PP1. Nah, jadi kita bisa lihat pada gambar, jarak antara P dengan bidang H adalah PP1 ya, karena PP1 ini merupakan garis hubung terpendek ya, Mavers. Kemudian kita akan lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua ini kita mempunyai soal, diketahui ada sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 6 cm, kemudian titik K adalah titik potong diagonal sisi ABCD. Kemudian titik L adalah titik potong diagonal sisi FGH. M adalah titik tengah rusuk BC. Tunjukkan dan hitunglah jarak antara titik M dan ruas garis EG nih Mavers. Kita langsung ke penyelesaiannya nih. Mavers bisa langsung menggambar kubus sesuai dengan kondisi yang udah diberikan pada soal tadi. Nah, ini ada kubus ABCDEFGH ya, sama seperti soal tadi. Untuk menentukan jarak M terhadap ruas garis EG, M kita proyeksikan pada ruas garis EG seperti pada gambar ini ya Mavers. Garis pemroyeksinya harus tegak lurus dengan ruas garis EG. Nah, ruas garis EG juga tegak lurus bidang yang memuat garis pemroyeksi. Terus kemudian, bidang yang tegak lurus dengan ruas garis EG diantaranya adalah bidang BDHF. Karena ruas garis EG tegak lurus dengan ruas garis HF, dan ruas garis EG juga tegak lurus dengan ruas garis HD. Sedangkan ruas garis HF dan ruas garis HD itu terletak pada bidang BDHF. Kita lanjut ya Mavers untuk penyelesaian soal nomor 2. Nah, akibatnya tadi, garis pemroyeksi terletak pada bidang yang sejajar bidang BDHF. Karena garis pemroyeksi harus melalui M, maka garis pemroyeksi tersebut terletak pada bidang yang melalui M sejajar BDHF. Untuk membuat bidang ini, yaitu bidang yang sejajar BDHF dan melalui ruas garis MR pada bidang BCGF ditarik ruas garis MQ yang sejajar dengan ruas garis BF nih Mavers. Kemudian, pada bidang ABCD ditarik ruas garis MT sejajar dengan ruas garis BD. Jika pada bidang CDHG ditarik garis sejajar dengan ruas garis MQ, maka bidang yang melalui M sejajar dengan bidang BDHF atau tegak lurus dengan ruas garis EG. Yaitu adalah bidang apa Mavers? Bidang MQPT yang memotong ruas garis EG di titik R. Oleh karena itu, maka ruas garis EG itu tegak lurus dengan bidang MQPT. Karena ruas garis MR pada bidang MQPT, maka ruas garis EG tegak lurus dengan ruas garis MR. Atau sebaliknya ya Mavers, ruas garis MR tegak lurus dengan ruas garis EG di R. Akibatnya, proyeksi M pada ruas garis EG adalah titik R. Jadi yang menunjukkan jarak antara M dan ruas garis EG adalah ruas garis MR. Nah, kita lanjut nih ke penyelesaian soal nomor 2. Kita bisa lihat pada segitiga GLF, tadi gambar yang tadi ya Mavers yang nomor 2, ruas garis RQ merupakan sebuah paralel tengah, sehingga RQ sama dan sejajar dengan setengah LF. Kita pertama hitung RQ-nya dulu ya Mavers. RQ sama dengan setengah LF, sama dengan setengah dikali setengah F. Yaitu sama dengan setengah dikali 6 akar 2 sama dengan 1/2 akar 2. Kemudian MR, kita sekarang hitung MR ya Mavers. MR sama dengan akar MQ kuadrat ditambah RQ kuadrat sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 1/2 akar 2 kuadrat
sama dengan akar 40,5. Kita sederhanakan menjadi 4,5 akar 2. Nah, jadi jarak antara M dengan ruas garis EG adalah 4,5 akar 2 cm. Wah, gimana nih nomor 2-nya, Mavers, soalnya lumayan panjang ya penyelesaiannya. Kemudian kita lanjut ke soal yang ketiga ya, Mavers. Nah, di soal yang ketiga kali ini ada sebuah soal, yaitu diketahui sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 2 cm. Kemudian P itu merupakan titik tengah HG dan Q titik tengah FG. Dan R juga titik tengah dari PQ. Jika BS adalah proyeksi BR pada bidang ABCD, maka panjang BS adalah, nah Mavers, kita diminta menentukan panjang BS nih. Kita langsung ke penyelesaiannya ya. Nah, untuk penyelesaian soal nomor 3 ini, Mavers bisa langsung menggambar kubus sesuai dengan kondisi pada soal tadi. Proyeksi BR pada bidang ABCD itu adalah BS. Ini ya, Mavers, proyeksi BR pada bidang ABCD adalah BS. Mavers bisa memperhatikan gambar ini nih, yang merupakan garis warna hijau. Ini BS ya, Mavers. Nah, kemudian dalam hal ini kita bisa mencari tahu panjang BS dengan memperhatikan bahwa segitiga BTS itu merupakan segitiga siku-siku di T. Kemudian panjang BT sama dengan 3/4 dari panjang BC. Sehingga BT itu sama dengan 3/4 dikali 2, yaitu 3/2 cm. Kemudian panjang ST itu sama dengan 1/4 dari panjang AB. Sehingga ST sama dengan bukan setengah ya, Mavers, ini 1/4, maaf tadi salah ngomong, 1/4 dikali 2 sama dengan 0,5 cm. Nah, kita lanjut yang pembahasannya soal nomor 3. Nah, dengan menggunakan rumus Pythagoras, kita bisa memperoleh panjang BS nih, Mavers. BS sama dengan akar BT kuadrat ditambah ST kuadrat sama dengan 3/2 kuadrat ditambah 1/2 kuadrat. Sama dengan akar 9/4 ditambah 1/4 sama dengan akar 10/4 sama dengan 1/2 akar 10 cm. Nah, jadi Mavers, kita sudah menemukan BS-nya nih. Jadi panjang BS adalah 10 akar, bukan 10, tapi setengah akar 10 cm. Wah, gimana nih, Mavers, untuk materi dan latihan soal pada kali ini? Tentu sangat seru, bukan ya? Nah, untuk pembahasan mengenai jarak, mungkin sampai di sini aja ya. Untuk pembahasan mengenai prisma, Mavers bisa lihat di video selanjutnya. Oke, aku Kak Aida mohon undur diri. Selamat tinggal dan see you next video ya, Mavers. Dah.